Selamat pagi teman-teman dan Ibu Mei. Hari ini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya pelajari selama kurang lebih 1 bulan ini. Nah, tujuan presentasi saya ialah supaya saya bisa mengerti apa yang sudah dipelajari dan bisa memberikan contoh-contoh materi itu kepada teman-teman. Nah, materi pertama yang akan saya bahas ialah wujud zat dan karakteristiknya. Nah, yang pertama ialah zat padat. Ciri-ciri zat padat ialah zat padat mempunyai sifat volume yang tetap. Yang kedua, bentuknya tetap dikarenakan partikel-partikel pada zat padat saling berdekatan, tersusun teratur, dan mempunyai gaya tarik antar partikel yang sangat kuat. Yang ketiga ialah volumenya tetap dikarenakan partikel pada zat padat dapat bergerak dan berputar pada kedudukannya saja. Yang kedua adalah zat cair. Ciri-ciri zat cair ialah yang pertama, zat cair mempunyai sifat bentuk berubah-ubah dan volume berubah-ubah. Jarak antar partikel tetap dan agak berjauhan satu dengan lainnya. Gaya tarik antar partikel lebih lemah bila dibandingkan dengan zat padat dan gerakan partikelnya lebih lincah dan dapat berpindah tempat. Yang ketiga, volumenya tetap dikarenakan partikel pada zat cair mudah berpindah tetapi tidak dapat meninggalkan kelompoknya. Nah, yang ketiga ialah ciri-ciri zat gas. Yang pertama, zat gas mempunyai sifat bentuk yang berubah-ubah dan volume yang berubah-ubah. Kedua, bentuknya berubah-ubah dikarenakan partikel-partikel pada zat gas berjauhan, tersusun tidak teratur, daya tarik antar partikel sangatlah lemah. Nah, yang ketiga, volumenya berubah-ubah dikarenakan partikel pada zat gas dapat bergerak bebas meninggalkan kelompoknya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai perubahan wujud. Nah, perubahan wujud zat digolongkan menjadi 6 peristiwa sebagai berikut. Yang pertama adalah membeku, yang kedua mencair, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang keenam mengkristal. Nah, pertama saya akan menjelaskan perubahan wujud zat mengenai membeku. Nah, membeku adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi kalor atau panas. Contohnya, pembuatan es dari air yang dimasukkan ke dalam kulkas dan pembuatan gula jawa yang ketika panas berbentuk cair, ketika dingin berbentuk padatan. Nah, ini adalah contoh gambar perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Nah, yang kedua adalah mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi kalor atau panas. Contohnya, coklat batangan yang akan meleleh jika dipanaskan dan es akan mencair jika dipanaskan atau dibiarkan dalam waktu lama. Nah, ini adalah contoh gambar perubahan wujud zat dari padat menjadi cair.
Nah, perubahan wujud zat yang ketiga adalah menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi kalor atau panas. Contohnya, bahan bakar minyak yang didiamkan di tempat terbuka akan habis. Nah, ini adalah contoh gambar perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Yang keempat, perubahan wujud zat yang keempat ialah mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi kalor atau panas. Contohnya, dinding luar gelas yang menjadi basah karena bagian dalam diisi es. Nah, ini adalah contoh gambar perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Yang kelima, peristiwa perubahan wujud zat yang kelima ialah menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan kalor atau panas. Contohnya, pengharum ruangan dalam mobil yang berbentuk padatan menjadi habis. Nah, ini adalah contoh perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Perubahan wujud zat yang keenam adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi kalor atau panas. Contohnya, terbentuknya salju dari butiran-butiran air di langit. Nah, ini adalah contoh gambar perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua, yaitu perubahan materi. Nah, perubahan materi ada dua. Yang pertama adalah perubahan fisika dan yang kedua adalah perubahan kimia. Nah, saya akan menjelaskan mengenai apa itu perubahan fisika dan apa itu perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi atau zat baru. Artinya, hanya bentuk fisik atau wujud zat yang berubah. Contoh perubahan fisika adalah es yang dibiarkan di suhu ruang lama akan mencair, lilin yang meleleh jika api dinyalakan, kayu dipotong menjadi meja. Nah, contoh perubahan fisika karena pelarutan adalah gula yang dilarutkan ke dalam air. Nah, contoh perubahan fisika yang kedua ialah contoh perubahan fisika karena perubahan wujud. Nah, es yang dibiarkan pada suhu lama akan mencair. Karena itu dia disebut perubahan fisika karena perubahan wujud. Nah, yang ketiga adalah perubahan fisika karena perubahan bentuk dan ukuran. Contohnya, beras yang digiling menjadi tepung beras. Nah, sekarang saya akan masuk ke perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menyebabkan terbentuknya materi atau zat baru. Contoh perubahan kimia adalah perkaratan besi, mentega yang meleleh jika dipanaskan, singkong yang diubah menjadi tape. Nah, contoh perubahan kimia karena proses kerusakan adalah perkaratan besi. Ini adalah contoh gambarnya. Nah, yang kedua adalah perubahan kimia karena proses fermentasi, yaitu singkong yang diubah menjadi tape. Nah, yang ketiga adalah perubahan kimia karena proses pembakaran. Nah, kayu yang dibakar menjadi arang adalah perubahan kimia karena proses pembakaran. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Nah, saya akan menjelaskan perbedaan dari unsur, senyawa, dan campuran. Nah, perbedaan dari unsur, senyawa, dan campuran yaitu unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi. Nah, senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih dan berbeda. Nah, sedangkan campuran adalah gabungan dua atau lebih zat berbeda.
Nah, itu adalah perbedaan dari unsur, senyawa, dan campuran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan, saya memilih untuk menjelaskan mengenai larutan. Nah, ini adalah gula yang saya akan masukkan ke dalam gelas. Terus saya masukkan air. Nah, terus kita aduk. Nah, ini adalah contoh larutan, yaitu larutan gula yang dilarutkan ke dalam air. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke Yoin, ya good job ya buat Yoin dan teman-teman ya. Good sekali sampai dong. Buan ya, sorry Buan, Yoin lagi ya. Kalian sudah tadi. Thank you Buan ya, good job sekali ya. Sudah presentasi dari awal sampai akhir dengan baik sekali. Good job ya, siap-siap luncur. Bagaimana Monda mau bertanya?